Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024. Surat panggilan pemeriksaan telah dikirim tim penyidik kepada Hasto. Juru bicara KPK Ali Fikri berharap Hasto kooperatif memenuhi panggilan penyidik tersebut. KPK diduga telah mengetahui keberadaan Harun yang telah menjadi buron selama 4 tahun lebih. Ali menyatakan tim penyidik sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus hingga mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita de Graaf. Sementara itu, KPK berbicara mengenai proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga menyembunyikan dan membantu pelarian Harun Masiku. Mantan calon anggota legislatif PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap itu hingga kini masih menjadi buronan KPK. Ali Fikri menjelaskan unsur kesengajaan dari pihak-pihak dimaksud harus terpenuhi untuk bisa dilakukan proses penegakan hukum. Namun ia menjelaskan kasus utama yaitu dugaan suap Harun Masiku harus lebih dulu diproses. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, terdapat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ali memastikan tim penyidik terus memburu Harun untuk selanjutnya bisa dibawa ke proses persidangan. Pernyataan itu sekaligus menjawab kritikan sejumlah pihak yang menuding kasus Harun dihidupkan kembali menjelang tahun politik. Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiamas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Kemudian mengenai Harun Masiku, banyak pertanyaan terkait dengan ini. Tentu begini teman-teman. Dari beberapa minggu yang lalu kami memang memanggil beberapa orang saksi, setidaknya 3 ya, baik itu pengacara, mahasiswa, dan tentu itu ada kaitannya dengan informasi baru yang masuk dan diterima oleh KPK, sehingga sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak berhenti untuk melakukan pencarian para DPO. Ketika ada informasi baru dari siapapun yang kemudian masuk ke KPK, ya pasti kemudian kami dalami lebih lanjut, termasuk ketika mengetahui dugaan ada keberadaan dari DPO Harun Masiku ini, maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami mengenai dugaan ada pihak tertentu yang sudah dia tahu tetapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud, sehingga saat ini masih terus kami dalami lebih lanjut. Ke depan barangkali juga informasi dari yang kami peroleh masih akan memanggil pihak lain sebagai saksi untuk mendalami informasi terbaru tersebut. Harapannya tentu Harun Masiku bisa secepatnya ditangkap karena ini menjadi kewajiban KPK, dan kami paham teman-teman media termasuk masyarakat
memberikan atensi yang besar dan harapan yang besar tentunya untuk menuntaskan perkara ini. Secara substansi tentu perkara ini sebenarnya sudah dibuktikan di pengadilan tindak pidana korupsi sebagai pasal-pasal turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kalau kita bicara pembuktian sebenarnya sangat mudah. Cuman memang orang yang akan dibawa pada proses persidangan ini yang KPK bisa lebih optimal sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, gitu ya. Berbeda dengan misalnya pasal-pasal kerugian keuangan negara, ada peluang-peluang misalnya untuk win absentia karena nanti di situ kan bisa mengambil dari sisi aset recovery misalnya. Ini kan pasal suap, ya, suap menyuap, tidak ada aset recovery yang bisa kemudian diambil, apalagi kemudian dugaannya kan pemberi suap. Kalau kemudian uang pengganti dan lain sebagainya aset recovery kan biasanya di pasal-pasal yang berhubungan dengan penerima suap ataupun nanti dikembangkan dalam penerimaan gratifikasi lain-lain. Teman-teman mungkin bisa analisis dari semua putusan hakim seperti itu. Untuk pemberi suap jarang sekali kemudian dapat dijatuhi dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan optimalisasi aset recovery, ya kan, gitu ya. Dan kemarin diperiksa betul ada pengacara kemudian mahasiswa, itu ketiganya memang ada hubungan kekerabatan dan kemudian informasi yang didalami lebih jauh. Hampir semuanya sama terkait dengan informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku yang juga ada pihak yang mengamankan, gitu ya, sehingga terus kemudian kami dalami lebih jauh. Apakah ada sosok lain yang kemudian nanti akan dihadirkan? Jika memang kebutuhan itu ada, pasti kami nanti akan sampaikan ya perkembangannya. Tapi informasi dari teman-teman penyidik memang ada sangat kemungkinan pihak lain nanti yang bisa dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan kami jadwalkan. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal, ya, ada pertanyaan juga, maka ada pihak lain juga yang akan dipanggil dalam waktu dekat, ya, mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik akan memanggil orang tersebut, ya, sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru. Nah, sekaligus menjawab tadi Mas Yomal, ya, apakah karena ingin target pimpinan sudah selesai? Saya kira tidak, ya, karena memang dari awal pun kami komitmen kami untuk terus memburu dan menangkap, karena ini menjadi kewajiban bagi kami, bagi KPK untuk menyelesaikan tunggakan perkara, begitu ya. Jadi bukan persoalan itu, tapi memang ada informasi baru yang masuk ke KPK. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kan kami sudah sampaikan, ya, misalnya ketika mendapatkan informasi dia berada di luar negeri, di negara tetangga begitu, bahkan kemudian tim KPK kan melakukan pengejahan di tempat-tempat tersebut, gitu ya, di negara lain, ternyata juga keberadaannya tidak ada. Nah, oleh karena itu tentu ketika ada informasi baru ini masuk ke KPK, ya, sebagaimana yang sering kami sampaikan, pasti kemudian KPK tidak lanjuti, dan salah satu strategi yang kemudian dilakukan adalah memanggil pihak-pihak ini untuk dikonfirmasi terkait dengan informasi yang kami peroleh itu. Nah, namun demikian secara teknis tentu keberadaannya dari mana itu tidak bisa kami sampaikan, karena ini bagian dari mencari orang. Sekali lagi, mencari orang tidak semudah yang kita bayangkan, sekalipun KPK punya pengalaman untuk itu. Tapi di era sekarang saya kira teknologi informasi begitu sangat cepat. Kalau kemudian kami juga menyampaikan secara detail di publik, saya kira akan mengganggu proses pencarian dan juga penangkapan para DPO KPK, sehingga tidak bisa kami sampaikan substansinya, termasuk tadi apakah dia menyuplai logistiknya misalnya. Nah, itu bagian dari substansi dari proses yang sedang berjalan, sehingga tidak bisa kami jawab itu. Khawatir nanti mengganggu, pasti mengganggu. Mau penegasan dong, Mas. Itu yang sosok lain di kasus Harun Masiku itu berarti Pak Hasto, Sekjen PDIP, ya? Terus apakah kamu sudah mengirimkan surat panggilan atau baru bakal dikirim beberapa hari lagi? Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya, ya. Tetapi memang kami belum mengkonfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan sudah dilayangkan atau belum. Tapi sudah diagendakan.